Terus Aguskom masuk ke ilmu. Nah, ini yang terkenal kan teori hierarki ilmu dari Aguskom. Katanya Aguskom, strukturnya ilmu itu seperti itu. Semakin ke atas, semakin positif. Semakin ke bawah, semakin kompleks. Dan ilmu paling tinggi itu sosiologi. Ilmu paling rumit, paling kompleks. Ilmu paling dasar itu matematika. 1+1 2+2 itu paling dasar. Itu aksiomatik sifatnya. Orang yang nggak ngerti matematika sama sekali nggak akan bisa hidup. Wes tak jamin. Ya, itu dasar. Makanya filosof Yunani klasik Pythagoras itu kan dikenal sebagai bapaknya matematika, meskipun dia sebenarnya bapaknya Torekot. Iya, bapak mistisisme sedunia itu kan Pythagoras. Dia muridnya Hermes. Hermes itu kalau dalam tradisi Islam nabi Idris. Jadi dia yang gitu-gitu mungkin siapa tahu nanti belakangan kita nyampe ya. Karena banyak yang kamu nggak tahu bahwa ada beberapa rahasia besar dalam filsafat yang menurut kamu itu jauh tapi sebenarnya dekat. Siapa itu Socrates, siapa itu Pythagoras, siapa itu Thales, siapa itu. Semoga kamu nggak kaget-kaget, nggak tak sampaikan sekarang. Nanti kalau rekamannya kemana-mana dianggap wah menyebarkan bid'ah dan khurafat. Oke. Ada yang terbaru cuma saya belum bisa mengejar datanya. Tak kasih tahu sekarang nggak apa-apa, aku masih nggak yakin bahwa Krishna yang kenal Pandawa ya, Krishna adalah muridnya Nabi Musa. Ayo cariin data itu, saya nggak ada kalau bisa ketemu. Dari mana sangkan parangnya Krishna itu yang gubernur di salah satu provinsi Hastinapura saat itu ternyata adalah muridnya Nabi Musa. Nah, kamu kan muridnya Musa yang muridnya Khidir. Kamu nggak kenal muridnya Musa kan? Nah itu banyak. Tapi ini cariin di internet kalau bisa, kasih tahu saya. Saya baru dapat bocorannya kemarin cuma belum terlalu jelas. Kapan-kapan mau tak kejar. Nah, sekarang belum. Ada banyak data-data seperti itu. Siapa itu Buddha, siapa itu Arjuna, siapa itu dan seterusnya. Pada zamannya, yo mereka pakai nama versi Indianya dan kita kenal versi Indianya. Tapi kira-kira itu kalau dalam bahasa Jawa apa, dalam bahasa Arab apa, dalam masing-masing ada namanya. Dan kamu akan kaget ketika ketemu, ternyata di antara mereka ada loh yang namanya persis namanya Nabi kalau diarabkan. Atau jangan-jangan orang ini ya Nabi itu. Banyak yang kayak gitu cerita-ceritanya Bu. Oke, matematika adalah sampai situ ya, aku ngomong matematika ya. Jadi matematika itu dasar semua ilmu. Makanya anak paling kecil pun harus diajari matematika. Meskipun nanti kalian kuliahnya di ada yang di filsafat, ada yang di sosiologi, ada yang di teknik, ada yang di tetap kan harus ngerti matematika. Jangan sampai lupa. Kalau lupa, apalagi nggak bisa bilang aku matematika, nah itu alamat kamu harus periksa ke dokter jiwa. Paling nggak kan yang matematika elementer, penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian dasar harus ngerti, karena itu basisnya kehidupan. Sebenarnya dari situ kamu bisa jadikan kunci untuk masuk ke dunia mistik. Dan itu yang dilakukan oleh Pythagoras. Yang suka mistisisme boleh baca-baca Pythagoras. Kalau ada yang mau bisa tak pinjam buku cuma bahasa Inggris. Syukur-syukur ada yang pintar bahasa Inggris diterjemah. Di atas matematika ada astronomi. Astronomi ini semacam applied-nya, ilmu perbintangan. Di atas astronomi ada fisika. Di atas fisika ada kimia. Di atas kimia ada biologi, dan di atas biologi ada sosiologi. Itu hierarkinya ilmu-ilmu.
Semakin ke bawah itu semakin kompleks, variabelnya semakin banyak. Semakin ke atas semakin simpel dan semakin positif. Jadi semakin tegas ilmunya. 1+1, 2+2+2, itu kan semakin tegas. Semakin tinggi astronomi itu kan juga pakai matematika, perhitungan. Hari ini kalau di dunia Islam yang masih pakai astronomi kan untuk menghitung hilal itu kan. Dan itu karena kenapa sih kok kita sekarang gegeran terus tentang awal Idul Fitri, awal Idul Adha ya? Karena mungkin sebagian besar kita lemah di bidang astronomi. Hanya 1-2 orang. Karena cuma 1-2 orang, kalau 1-2 orang ini sudah ketabrak kepentingan, yang lain nggak bisa nimbangi sudah. Itu kan kelemahannya Islam zaman dulu kan gitu. Islam itu jaya luar biasa di abad tengah, tapi kenapa matinya cepat? Karena ilmu pengetahuannya hanya milik sekelompok elit tertentu. Sehingga ketika negara jatuh, elit-elit ini terbunuh semua, ilmu pengetahuannya mati. Ibnu Rus wafat, Ibnu Sina wafat, Farabi wafat, Mullah Sadra wafat, Suralati selesai. Transmisi keilmuannya lemah. Kan kalau didengar cerita-cerita itu kan orang Islam itu nggak boleh loh belajar ilmu sebelum dapat ijazah, dapat ijazah. Kadang-kadang nyari hadis satu aja bisa perjalanan bertahun-tahun. Itu yang bikin sirkulasi keilmuannya nggak bisa masif, nggak bisa untuk banyak orang. Sehingga yang pintar sangat sedikit. Ketika yang sangat sedikit ini habis, selesai. Kalau zaman dulu kan orang pintar itu dikumpulkan di keraton, di kerajaan, ada lembaganya khusus. Nah ketika negara jatuh diserang, biasanya kan ya dihabisin semua yang ada di istana, dan ya kebanyakan ya tewas di situ. Belum lagi terus perpustakaannya dibakar habis-habisan. Selesai sudah sejarahnya. Islam tinggal catatan sampai hari ini didominasi Barat. Barat pinter, seperti minggu lalu tak jelasin, mereka memanfaatkan mesin cetak untuk bikin pencerahan besar-besaran. Mereka mengalami tajalli intelektual yang luar biasa. Setelah takholi dari ajaran Kristen kuno yang mendominasi, terus takhali dari ajaran Islam yang saintifik, mereka ajaran mengalami renaissance, mengalami tajalli ilmu pengetahuan sampai hari ini. Nah kita ini kan yang support sampai hari ini. Ingin sih bangkit tapi caranya nggak ngerti kita. Kita masih gagal, masih bingung. Kayak gimana caranya? Oke, terus fisika, kimia, astronomi, biologi, sosiologi. Nah nanti August Comte fokus membahas sosiologi. Dia termasuk yang disebut bapaknya sosiologi. Pada mulanya August Comte ini menyebut sosiologi, istilahnya dari August Comte. Cuma dulu sebelum menyebut sosiologi dia menyebutnya sosial fisik, fisika sosial. Dan istilahnya agak rancu kalau hari ini. Kalau di Indonesia ya jurusan fisika ya fisika, sosial ya sosial. Tapi sebenarnya cara berpikir zaman itu, berpikir tentang dunia sosial itu kayak berpikir tentang fisika. Ada hukum-hukum pastinya. Makanya sosiologi itu kan kayak ilmu pasti. Ada masyarakat kota, ada masyarakat desa. Masyarakat kota cirinya individualis, perhitungan, susah diajak gotong royong. Masyarakat desa cirinya gotong royong, kerjasama, tidak gampang perhitungan. Ada Gemeinschaft, ada Gesellschaft. Itu kan kayak memastikan, padahal ini tentang manusia. Tapi memang zaman itu sosiologi sifatnya ya kayak gitu, kayak fisika. Pasti. Kamu orang desa atau orang kota? Oh, orang desa. Cirinya apa desa? 1, 2, 3, 4. Cirinya kota 1, 2, 3, 4. Kan selalu gitu. Kalau desa itu cenderung agak negatif, belum maju. Kalau kota itu berarti sudah maju. Nah, itu kan kayak fisika, kayak 1 tambah 1, 2. Padahal asalnya begitu. Cirinya desa apa kira-kira yang kamu ingat?
apa ya desa itu, pertanian misalnya. Kalau kota perdagangan. Orang desa itu lugu, kalau orang kota licik. Nggak ada sih ngerti. Kalau desa, ya kan mau orang desa lugu, orang kota licik. Kalau orang desa itu selalu gitu, tapi selalu kontras antara desa sama kota. Padahal mungkin hari ini bisa mirip-mirip aja. Kadang-kadang yang desa, yang dari desa itu lebih kota daripada yang asli kota. Atau orang kota ingin kembali ke desa, yang desa ingin kembali ke kota. Sekarang kan bolak-balik gitu. Tapi zaman Auguste Comte ini kayak fisika. Pokoknya kalau desa ini, kalau kota ini. Bahkan psikologi kan juga kayak fisika. Manusia itu umur 3 tahun, dia kecenderungannya pada ayah ibunya. Nanti SD sekitar 8-15 tahun dia sudah mulai suka pada temennya tapi yang sama jenis. 15 tahun ke atas sudah mulai suka pada temennya tapi lawan jenis, kan gitu. Seolah-olah itu psikologi perkembangan kan gitu. Apa iya sih manusia gitu ya? Kan sekarang sudah ada anak kecil umur 8 tahun aja sudah ngerti pacaran. Dia kan sudah pacaran nih gitu. Dia sudah ngerti itu karena sering lihat TV. Saya nggak tahu ya, sekarang ada acara-acara yang dilarang oleh KPI. Nah, anak kecil yang bisa ngomong pacaran itu kira-kira gara-gara Tom and Jerry, SpongeBob, atau gara-gara sinetron ya? Aku nggak ngerti. Tom and Jerry dilarang loh sekarang, SpongeBob dilarang juga. Kemarin ada yang tanya ke saya, solusinya gimana Pak? Kasihan kan anak-anak nggak ada filmnya yo. Berarti ya KPI harus bikin film Tom and Jerry versi Indonesia. Ya mungkin nanti judulnya nggak kayak sekarang Tom and Jerry pukul-pukulan, tapi Tom and Jerry-nya rukun, ngaji Iqra bersama. Ya gitulah. Nggak bisa kan, cuma dilarang dikasih alternatif kan gitu. SpongeBob belajar ngaji, ya itu episode pertama. Episode kedua SpongeBob gotong royong, kan gitu. Harus ada alternatifnya, dilarang semua, kasihan anak-anak nanti nontonnya sinetron. Atau jangan-jangan survei sendiri di internet, nanti dapatnya film unyil. Oke, terus ya, kenapa disebut fisika sosial? Karena caranya pakai reasoning and observation, pakai akal dan observasi. Di luar itu nggak diakui. Jadi keywordnya positivisme itu masuk akal dan faktual, itu aja. Di luar itu nggak diakui oleh orang-orang positif. Kalau nggak masuk akal, nggak ada faktanya, ya enggak. Bahkan ada masuk akal tok tapi nggak ada faktanya juga nggak diakui. Itu namanya spekulasi. Tujuannya sosiologi yang memahami masyarakat, baik aspek dinamisnya maupun aspek statisnya. Dan setelah belajar sosiologi, setelah kenal dinamika dan statika sosial, selanjutnya harus berusaha melakukan rekayasa sosial. Gimana baiknya terusan itu idealnya kalau di bukunya Auguste Comte.